Halo semuanya, hello everyone, good morning. Good morning, Halo, Miss. morning. How are you today? Bagaimana kabar hari ini? Baik, Miss. Baik, Miss. Oke, alhamdulillah. Di pertemuan kali ini, Miss ingin mengajak kalian untuk mengenal tentang tempat wisata yang ada di Palembang, yaitu tentang Masjid Sultan Mahmud Badarudin. Untuk yang pertama ini nanti Miss bacakan, kalian simak dulu, oke? Oke. Yang bahasa Indonesianya. Masjid Sultan Mahmud Badarudin yang dibangun pada tahun 1738 oleh Sultan Mahmud Badarudin merupakan salah satu ikon bersejarah Palembang. Masjid ini awalnya bernama Masjid Sultan dan diresmikan pada 1748 sebagai pusat ibadah dan pemerintahan Kesultanan Palembang. Dengan gaya arsitektur yang menggabungkan unsur Melayu, Cina, dan Eropa. Masjid ini menampilkan atap limas khas Palembang yang dihiasi oleh ornamen Cina di ujungnya, serta menara setinggi 20 meter yang dibangun pada tahun 1753. Selain itu, interior masjid dihiasi dengan kaligrafi Islam dan ruang sholat yang luas mampu menampung hingga 15.000 jamaah. Selama berabad-abad, Masjid Agung telah mengalami beberapa renovasi penting, termasuk renovasi besar pada 1930 sampai 1970-an yang memperkenalkan kubah besar dan perluasan area masjid. Pada abad ke-20, pemugara lebih lanjut dilakukan untuk menambah fasilitas modern dan memperindah bangunan masjid yang kini menjadi fungsi pusat ibadah dan wisata religi di Palembang. Selain menjadi tempat ibadah utama, masjid ini juga berfungsi sebagai pusat komunitas dan lokasi acara-acara keagamaan besar seperti Idul Fitri, Idul Adha, dan Maulud Nabi. Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin tidak hanya memiliki peran penting dalam agama, tetapi juga sebagai simbol kekayaan Islam dan warisan budaya di Sumatera Selatan. Sebagai masjid terbesar di Sumatera Selatan, masjid ini menjadi daya tarik wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Berkat keindahan arsitektur dan sejarah yang kaya, lokasi yang strategis dekat dengan Jembatan Ampera dan Sungai Musi menambah daya tariknya, menjadikannya sebagai salah satu landmark utama kota Palembang yang patut dikunjungi. Oke, in Inggrisnya, The Sultan Mahmud Badarudin Grand Mosque. The Sultan Mahmud Badarudin, a grand mosque built in 1788 by Sultan Mahmud Badarudin is one of the historical landmarks of Palembang. Originally named the Sultan Mosque in the read in the 1748 as the center of worship and the government for the Sultan of Palembang. Featuring an architectural style that blends Malay, Chinese, and Eropa element, the mosque showcase a Palembang style payment proof either with the China ornaments Eldepeck, along with a 20-meter Higgs minaret built in 1530, the mosque interior is decoration with Islamic calligraphy, and the player has accommodated of the 1500 words weavers. Over the centuries, the Grand Mosque has undergone several significant renovations, including major renovation in the 1930, some 1070, which in the
The reduction in the large dome expanded the Moscow area. In the 20th century, further restoration was carried out at the modern facility and enhanced the Moscow beauty, making it of Palembang a center for worship and the religious stories in the addition to being a primary place of worship. The Moscow also served as a company who believed in the heaven for major religious events and the Eid al-Fitr, Eid Adha in the Prophet Muhammad birthday. Major religious event the Sultan of Badaruddin Grand Mosque not only play a vital religious but also symbolize in the grandeur of Islam and cultural heritages in the South Sumatra. As the largest mosque in the South Sumatra attract about local and international tourists due in the beautiful architecture and the rich story. Its strategic location, the Ampera Bridge and the Musi River, further enhance its apple, making it the main landmass of the Palembang that is worth visit. Oke, terima kasih buat semuanya yang sudah menyimak. Apakah ada pertanyaan setelah ini? Ada, Miss. Oh, Miss. Oke, berarti sudah cukup paham ya. Ini Miss nyiapin 15 kata sulit. Tugas kalian untuk mengikuti apa yang Miss katakan, oke? Yang pertama itu masjid, mosque. Masjid, Masjid, Yang kedua sultan, sultan. Sultan, Sultan, Yang ketiga sejarah, history. desa, Sejarah. history, Yang keempat arsitektur, arsitektur. arsitektur, Yang kelima kuba, dome. Kuba, Kuba, Yang keempat ada menara, minaret. menara, Menara. Yang ketujuh kaligrafi, kaligrafi. kaligrafi, Ada yang ke-8 ada renovasi, ada renovation. renovasi, Yang ke-9 pelataran, courtyard. Pelataran, Yang ke-10 ibadah, worship. ibadah, worship, Yang ke-11 komunitas, community. community, Yang ke-12 ada simbol, simbol. simbol, Pusat, center. pusat, center, Kehormatan, honor. kehormatan, Dan terakhir warisan, heritage. warisan. Oke, terima kasih semuanya. Kalau tidak ada yang ditanya, Miss yang akan tanya ya. Kalian cukup menjawab benar atau salah, true or false. Yang pertama, untuk Kayla. Untuk Kayla, yang pertama, Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin dibangun pada tahun 1750. The Sultan Mahmud Badarudin Grand Mosque was built if the 1720. True or false? Jawabannya false, Miss. Oke, good job. Terima kasih, Kayla. Yang kedua, untuk soal yang kedua, Naila. Arsitektur Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin menggabungkan gaya Melayu, Cina, dan Eropa. The architecture of the Sultan Mahmud Badarudin Grand Mosque combined Malay, Chinese, and Eropa style. True or false? Benar atau salah?
Tuh, Miss, benar. Oke, good job, bagus sekali. Berarti kalian sudah paham ya? Ya, Miss. Ya, Miss rasa sudah cukup pembelajaran kita mengenai sejarah tempat wisata yang ada di Palembang. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu Miss harap kalian mengerti. Thank you everyone for your attention. I hope you understand. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. See you at the next meeting. Thank you guys. you, Miss.